Bicara soal uang berarti bicara APBN juga. Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jadi, mari bahas sama-sama yuk. Tak kenal maka tak sayang. Biar sayang kenal dulu nih. Ini adalah anggota kelompok kami. Nah, apa aja sih yang kita bahas kali ini? Yang pertama, pengertian APBN. Kedua, fungsi APBN. Ketiga, tujuan APBN. Keempat, sumber penerimaan negara. Dan yang terakhir, jenis pengeluaran. Setelah tahu apa aja yang dibahas, kita kupas dulu yuk, apa sih pengertian APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 7, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah disetujui DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai pedoman melaksanakan rencana dan proyek selama 1 tahun, dari 1 Januari hingga 30 Desember pada tahun tersebut. Jadi, APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam waktu kurun 1 tahun. Selanjutnya, fungsi APBN. Pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Keempat, fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Kelima, fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Keenam, fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, sumber pendapatan APBN. Menurut pada Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara atau APBN yang disusun setiap tahunnya tercatat ada 3 sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Ayo kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama, penerimaan negara dari pajak merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan namanya, ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan non-pajak. Yang ketiga ada hibah. Dalam Undang-Undang PNBP, hibah merupakan sebagian penerimaan di luar PNBP meskipun merupakan penghasilan non-pajak. Selanjutnya, jenis pengeluaran APBN. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja operasi. 3. Belanja modal. 4. Pembayaran bunga utang. 5. Subsidi. 6. Belanja hibah. 7. Dana perimbangan. 8. Dana otonomi khusus. Dan 9. Dana penyesuaian. Setelah pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa APBN merupakan rencana tahunan keuangan pemerintahan negara yang persetujuannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pada implementasinya, APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, perencanaan, dan regulasi.
yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar tercapainya jumlah produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai untuk kesejahteraan bersama. Sumber penerimaan dana APBN bersumber dari 3 sumber, yaitu penerimaan pada sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan dana hibah. Dan dalam penggunaannya, APBN memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu belanja negara, pembiayaan belanja negara, dan lain-lain lagi. Nah, itu dia pembahasan tentang APBN. Sangat seru bukan? Jadi, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dadah!